Masa tenang akan berlangsung selama 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Apakah memang betul para paslon ini akan berjuang habis-habisan di detik-detik terakhir ini? Dan apakah suara pemilih masih bisa dibuat galau dan pindah suara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat siang. Mas Agi. Siang. Mas, di detik-detik terakhir ini apakah masih mungkin, Mas, ada gerakan untuk mencuri hati pemilih? Saya termasuk yang meyakini, hakul yakin bahwa sebenarnya masa tenang itu adalah masa yang sangat tidak tenang. Karena semua kontestan, calon, dan tim sukses ini tentu akan mengkapitalisasi segala kekuatan politik mereka untuk memenangkan pertarungan. Di masa tenang ini yang tidak boleh adalah kampanye, yang tidak boleh itu adalah rapat umum terbuka mengajak secara deklaratif para pemilih untuk memilih paslon tertentu. Itu yang tidak boleh. Tapi saya kira dalam tradisi politik kita, justru di masa tidak tenang ini, partai-partai, tim sukses, dan tim pemenangan, dia itu bergerilya mengkapitalisasi semua resource politik untuk memenangkan pertarungan. Salah satu yang mereka lakukan adalah misalnya dengan cara mendatangi rumah pemilih dengan cara diam-diam dan tentu dengan iming-iming dan bahkan imbalan logistik tertentu, bisa uang, bisa barang, ataupun bisa sembako, ataupun atribut-atribut logistik lain yang dinilai sebagai upaya untuk mobilisasi dukungan pemilih di level bawah. Jadi bagi saya, dan kemudian kalau kita melihat pengalaman politik sejak lama, justru di masa tenang inilah sebenarnya titik-titik krusial bagaimana pemilih itu diikat komitmen politiknya terhadap calon tertentu. Itu satu ya. Yang kedua, di berbagai data-data yang kita punya di survei misalnya, masih banyak sebenarnya pemilih di Indonesia, termasuk di Jakarta salah satunya, yang akan menentukan pilihan politiknya itu adalah 3 hari, 2 hari, atau sehari jelang pencoblosan. Salah satu faktor adalah ketika misalnya mereka ini akan menentukan pilihan politik kalau ada tawaran-tawaran konkret, tawaran-tawaran logistik yang kemudian ditawarkan oleh paslon ataupun tim sukses tertentu. Ini yang saya kira memang menjadi titik krusial, karena kalau kita mau jujur sebenarnya 3 hari masa kampanye ini adalah masa di mana para paslon dan tim sukses tentu saja akan melipat gandakan kerja-kerja politik mereka yang tentu tidak terdeteksi oleh pengawas ataupun pihak-pihak yang selama ini memang melakukan patroli ya terkait dengan pelanggaran terkait dengan kampanye politik itu. Saya kira di situ konteksnya. Oke, Mas, ini kan masa yang sering terjadi politik uang, tadi Mas bilang begitu juga. Bagaimana kita bisa berharap bahwa Bawaslu ini benar-benar jadi wasit mumpuni di sini? Ya kalau mau jujur sebenarnya distrust publik terhadap Bawaslu khususnya ini kan sebenarnya berada di titik nadir. Karena memang dari begitu banyak aduan, laporan-laporan yang terkait dengan politik uang, itu kan sebenarnya tidak pernah tuntas ya dieksekusi oleh Bawaslu. Bahkan ketika ada laporan bantuan-bantuan tertentu, ya itu dinilai bukan sebagai sebuah tindakan politik uang. Ini yang saya kira kemudian menurut saya, Bawaslu itu seringkali dikritik habis-habisan karena mereka itu tidak mampu menunjukkan taji mereka sebagai penyelenggara yang mampu mengeksekusi segala pelanggaran terkait dengan politik uang. Karena memang satu ya, Bawaslu ini dari dulu selalu hanya menunggu bola, tapi tidak pernah menjemput bola. Argumen mereka ya karena kekurangan orang, pengurangan pengawas, dan kekurangan resource. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan politik uang jarang sekali bisa dieksekusi dan bisa diungkap. Oleh karena itu bagi saya, kalau mau jujur kan sebenarnya ada sentra Gakumdu. Itu adalah kerjasama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan kalau tidak salah. Sebaiknya memang dalam 3 hari ini melakukan patroli secara masif ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena di 3 hari ini adalah menjadi titik kunci di mana para paslon dan tim sukses itu sering menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Jadi semacam orang melakukan razia KTP ataupun razia SIM yang kemudian itu rutin ya dilakukan oleh kepolisian misalnya. Kalau itu yang dilakukan, saya kira ini bisa meminimalisir soal kemungkinan adanya politik uang, bagi-bagi sembako, dan bagi-bagi logistik lain yang memang jamak dilakukan oleh tim sukses tertentu. Saya kira di situ, Mas. Iya, Mas, dengan kondisi Bawaslu-nya dikritisi seperti ini, otomatis kan paslon-paslon ini akan berusaha segala cara begitu, mau pakai cara apapun. Ini baik tidak bagi pendidikan demokrasi kita?
Ya saya kira memang tidak bagus Mas bagi demokrasi kita. Pertama bagi segi paslon ya, mestinya paslon itu jangan menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan politik. Dalam Undang-Undang Pilkada jelas itu ada larangan untuk memberikan logistik dan uang ya. Karena itu dianggap sebagai pelanggaran bahwa ada salah satu larangan yaitu paslon tim sukses dilarang memberikan atau menjanjikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itulah politik uang. Ini yang saya kira soal komitmen elit, ini yang saya kira komitmen kandidat, ini yang saya kira soal komitmen bagaimana paslon. Jadi kalau memang undang-undangnya itu mengharamkan supaya tidak pernah ataupun jangan memberikan uang dan barang di masa hari tenang, mestinya jangan dilakukan. Tapi kan dalam praktiknya di 3 hari masa tenang ini justru semakin masif, semakin sistematis dan semakin mereka itu melakukan politik uang, politik logistik yang saya kira memang tidak terkendali. Yang kedua dari dulu memang kita tidak pernah berhenti mengkritik Bawaslu. Karena kan kita tahu di masa tenang ini begitu masif kan orang kemudian transaksi secara politik. Ada politik uang, ada bagi-bagi sembako, ada bagi-bagi logistik. Itu sering dari satu mulut ke mulut yang lain. Tapi kan Oke. ironinya per hari ini misalnya kita tidak pernah melihat bagaimana Bawaslu mengungkap praktik politik uang yang sangat jahat itu sebagai sebuah kejahatan dalam pelanggaran pemilu. Dan bahkan per hari ini misalnya kita sangat jarang menyaksikan orang itu misalnya jerah dan tidak lagi mau melakukan politik uang hanya gara-gara misalnya didenda dan disanksi oleh Bawaslu. Ini yang menurut saya ke depan harus menjadi catatan penting, jadi PR bersama. Jangan sampai biaya politik kita mahal, biaya Ya. operasional penyelenggaraan pemilu juga mahal, tapi kualitas pilkada kita itu tidak sesuai dengan harapan, yaitu pilkada yang masih dengan politik uang, pilkada yang masih dengan politik logistik, dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang punya kewenangan untuk mengawasi, itu tidak bisa maksimal dalam kerja-kerja politiknya. Ini yang Oke. saya kira akan menjadi PR bersama. Mas Adi, bagaimana para paslon ini bisa mempertahankan suara pemilih mereka dengan gangguan, godaan, atau bahkan tekanan dari paslon lain di masa-masa ini? Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mempertahankan elektabilitas mereka, Mas? Ya pertama sebenarnya paslon ini cukup mengunci pemilih-pemilih loyalnya itu supaya tidak pindah ke lain calon. Itu penting. Oke. Caranya tentu adalah memasifkan jejaring-jejaring politik mereka secara sistematis bahwa paslon yang mereka usung adalah jalan yang kemudian akan mereka pilih nantinya di tanggal 27 November. Nah yang kedua, yang paling penting adalah kan ada masyarakat yang masih swing ataupun undecided, jumlahnya cukup besar. Bisa dikisar angka 12% ya. Oleh karena itu, paslon ini sebenarnya masih punya kesempatan ya untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang iman politiknya masih goyang-goyang, belum pasti 100% dan akan masih mungkin mengubah pilihan politiknya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara-cara soft campaign, ajakan-ajakan dari satu tempat ke tempat yang lain yang itu dinilai tidak melanggar peraturan-peraturan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Bawaslu. Ingat, masih banyak masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kota-kota dan provinsi yang lain, yang per hari ini masih belum 100% menentukan pilihan politiknya. Itulah yang menurut saya, masa tenang itu justru menjadi masa tidak tenang, karena paslon itu pastinya akan bergerilya, meyakinkan para pemilih, supaya yang paling penting mereka gerakan politiknya tidak terdeteksi karena masa kampanye adalah masa tenang yang saya kira per hari ini sudah tidak boleh ajakan-ajakan secara terbuka. Tapi kalau ajakannya itu underground, ajakannya Oke. itu tidak terdeteksi, itulah yang saya kira per hari ini dilakukan oleh masing-masing calon. Oke, kita juga tetap harus memantau begitu ya Mas ya, dari masyarakatnya atau sebagai pemilih untuk bisa benar-benar mengawasi kegiatan di masa tenang ini. Mas Adi, terima kasih atas perspektif Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.